Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif Pakar Bola, komentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia para karbol mania pada hari ini. Ya, kembali lagi di Pakar Bola, YouTube kesayangan kalian para karbol mania. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini gue mau bahas ya, masih mereview pertandingan antara Madrid dan Liverpool yang dimenangkan oleh Liverpool 2-0. Ya, ada tragedi mendemnya kepala Mbappe ke dalam tanah ya, El Paku Bumi. Nanti akan gue jelasin info-info dan gue bakal bacain komentar-komentar dari para karbol mania nih. Ini komentarnya banyak juga dan lucu-lucu, gue bakal bacain. Dan gue juga mau nge-review Barcelona yang akan berhadapan dengan Las Palmas. Jadi Las Palmas ini adalah klub pertamanya Pedri. Untuk pertama kalinya Pedri kali ini berhadapan dengan Las Palmas, tapi dia bermain di Barcelona. Oke, gitu kira-kira akan seperti apa aja. Tapi sebelumnya boleh dong di absen absen dulu karena kita bahagia, gua khususnya ya bahagia mendengar akhirnya Barcelona sudah rilis dia akan menjual Frenkie de Jong. Seperti yang gue katakan bahwa Frenkie de Jong nih terlalu dibebani dengan gaji yang tinggi, tapi komposisi pemain di lini tengah yang ada porsi dari Frenkie de Jong udah keisi semua sama pemain-pemain yang lebih bagus dan gajinya juga nggak terlalu tinggi. Itu akan gue bahas juga. Nah, sekalian absen-absen, gue mau ngasih tahu bahwa ya kalian mungkin bertanya-tanya apa arti dan apa makna selebrasi Kylian Mbappe yang begini. Ya, jadi ketika dia lawan Barcelona yang dia cetak gol namun offside, nah dia kan melakukan selebrasi kayak gini. Nah, ingat gak guys ya? Jadi artinya adalah ya bukan masalah ngechip bol gitu, bukan masalah nyongkel bola. Artinya adalah kepalanya itu mendem ke dalam tanah, masuk ke dalam tanah. Jadi sekarang dapat julukan El Paku Bumi. Nah, karena Paku Bumi kan palanya dibalik ya buat ngebor konstruksi itu alat-alat buat bangun gedung, buat bangun jalan raya, flyover, kepala ditancap dem ke bumi. Nah, itu dia maksudnya Mbappe tuh kepalanya nyungsep ya. Dia melawan gravitasi. Jadi yang mana biasanya kepala di atas, kaki di bawah, dia kaki di atas, kepala di bawah. Jadi kalau ada yang nanya, apa sih maksud selebrasi Kylian Mbappe yang begini, Bang? Itu adalah kepalanya kepala turun ke bawah ya, kebalik. Jadi selebrasi kebalik. Nih, gue mau bacain di komen episode sebelumnya ya. Episode tentang yang judulnya adalah Liverpool Madrid 2-0, Mbappe mendem masuk tanah, Liverpool mengerikan. Komen yang pertama ini dari namanya Marungga. Marungga bilang, pelatih salah menaruh Mbappe. Posisi favorit Mbappe itu main lebih luas. Jadi pelatih perlu menaruh Mbappe, menaruh dia di luar stadion. Nggak main dong dia. Hah? Lari-lari ya. Bener sih, emang dia kan lebih seneng lari gitu kan. Lari keluar lapangan tuh kalau udah nggak kuat mental. Kemarin lawan Liverpool di pressing, keluar lapangan lari-lari. Terus ada yang bilang juga kalau secara data dan ini dari Anubol. Kalau secara data dan skill kurung tutup itu jangan dihitung. Cocoknya Mbappe ke Barca kok. Cuma ya karena balik lagi karena attitude-nya kayak waduh, kayak serakah, kayak bib dan serakah, maka pilihan Madrid udah tepat. Udah tahu ada Vini di sono kata dia. Kayak gitu. Jadi terus ada yang bilang lagi tuh di TikTok bahwa ini adalah top 2 alasan buat Madrid kalah. Pertama, pemain pada cedera gitu. Terus alasan berikutnya adalah karena nggak ada Vini gitu. Tambahin lagi alasannya penaltinya kurang banyak. Udah dikasih penalti nggak masuk. Nah, ada yang bilang lagi nih, Sri Masitoh. Wah, ini perempuan nih. Ancelotti miskin taktiknya kelihatan, Bang. Benar. Terus ada yang bilang juga, saya pikir ini dari Rian Narang. Saya pikir kepala Mbappe ketancap sampai ke perut bumi. Waduh, kayak galian NASA. Kayak lagi penelitian, lagi apa? Ngegali Antartika tuh, ngegali
kutub selatan. Iya bener tuh, kalau alat-alat kurang canggih ya dibuat NASA, penelitian kan ada ngebor ke dalam tuh, ya dia meneliti apakah ada bakteri atau ada sel-sel yang hidup di laut Antartika. Kalau alatnya nggak tembus, pakai Mbappe aja. Syaratnya bawa Van Dijk biar di body pala itu. Nah, lanjut. Alah Mbappe, kelihatan bahagia banget lu Pip. Nggak, biasa aja. El Paku Bumi. Wah ini dia nih. Kok Paku Bumi bawa-bawa apa urusannya? Ah, dia kagak nonton tuh yang nanya apa urusannya. Bapuk mau dikubur hidup-hidup bang. Skill dijual terpisah karena datangnya gratis. Buset. Ini keren ya, maksud gue seneng argumen-argumen eh, komen-komen lucu-lucu dari Karbol-Karbol Mania. Itulah yang terjadi di YouTube gua sebelumnya. Kali ini gue mau bahas tentang Barcelona yang akan berhadapan dengan Las Palmas. Tapi ada info yang menarik. Barcelona akan merayakan hari anniversary ke 125 tahun. Gue nggak tahu nih. Kayaknya Messi nggak bisa hadir. Ya, Messi nggak bisa hadir karena ada acara yang lebih sangat penting lagi yang nggak bisa ditinggalin, yang udah ada janji dari jauh-jauh hari. Tapi Messi mengatakan bahwa kalau Barcelona nih, saya bangga dengan Barcelona yang sekarang gitu. Barcelona sekarang nih very different gitu. Maksudnya sekarang tuh Barcelona nggak bisa dibandingkan dengan tim manapun ya. Saya rindu dengan Barcelona, atmosfer pertandingan, teman-teman, supporter ya, Camp Nou, para dewan-dewan. Jadi Messi tetap menyimpan hati di Barcelona. Gue juga ya, Barcelona nggak bisa hilang lah yang namanya Messi di Barcelona, legend dia udah. Terus dia juga bilang dia seneng lihat Barcelona sekarang, perkembangannya, progresnya itu udah bagus banget. Jadi ya kelihatan balik lagi gitu Barcelonanya karena sempat goyang kan kemarin. Nah itu yang dikatakan oleh Lionel Messi. Sekarang kita ke Frenkie de Jong. Mana fans Frenkie de Jong suaranya? Akhirnya Frenkie de Jong, Barcelona memutuskan untuk menjual Frenkie de Jong. Ya karena yang tadi gue bilang, armada Barcelona di tengah itu udah full. Bukan masalah full doang, bagus-bagus. Bukan masalah bagus doang, lebih bagus dari Frenkie de Jong. Bukan masalah cuma lebih bagus dari Frenkie de Jong, tapi juga gajinya lebih murah dari Frenkie de Jong dan lebih jago dari Frenkie de Jong. Nah, jadi susah nih. Makanya gue sepakat ternyata kenapa Hansi Flick beberapa kali mainin Frenkie de Jong. Itu ya buat etalase aja, biar tim-tim lain itu ngelihat nih ada barang yang masih bisa dipakai. Ini barangnya sih nggak terlalu mewah gitu kan. Waktu dibeli mewah kali ya pas di Ajax, tapi pas di Barcelona barang rongsok nih gitu. Mudah-mudahan barang rongsoknya bisa dielap lagi, barang rongsoknya bisa dibagusin lagi dalam waktu dekat sehingga dapat jual minimal jangan di bawah 60 juta deh. Ya, ini udah dia alumni 82 juga, main progresnya nggak kelihatan gitu kan. Gaji juga gaji yang termasuk paling tinggi di Barcelona. Jadi mudah-mudahan nggak sampai di bawah 60 juta. Ya, mau MU silakan lah, MU tuh atau ada siapa lagi pelatih Belanda gitu yang mau ambil jasa Frenkie de Jong, sangat terbuka untuk dijual gitu. Karena yang gue katakan di Barcelona tengahnya udah bagus-bagus semua. Bernal masih cedera, tapi kalau nggak cedera dia bagus lagi masuk. Di situ ada Casado Pedri, bisa jadi Casado Gavi, bisa jadi Casado Fermin kayak gitu. Tengahnya, depannya masih ada Olmo. Kita butuh flank kiri. Jadi untuk mendapatkan flank kiri yang top tier, yang pemain bintang itu bisa dengan mudah terrealisasikan dengan kondisi seksinya Barcelona sekarang dan kondisi setelah menjual Frenkie de Jong. Jadi duitnya dapat, ada sponsor dapat, di Januari harusnya bisa mendatangkan pemain-pemain yang top level. Harusnya kayak gitu. Makanya gue sih doa aja biar Frenkie de Jong cepat kejual. Beberapa match mainnya nggak aneh-aneh. Susah buat bilang mainnya bagus banget, susah gitu. Yang penting nggak aneh-aneh biar Barsanya jadi etalase sehingga dijualnya gampang gitu, di check outnya gampang ya. Kain kafan aja sekarang banyak yang beli tuh kalau di live di TikTok. Masa Frenkie de Jong nggak ada yang beli gitu, masa lebih laku kain kafan ketimbang Frenkie de Jong gitu. Nah di sebelah kiri ini yang masih jadi PR, nanti akan lawan Las Palmas. Las Palmas ini line up bakal mau ada rotasi menurut gua, karena ada desas-desus
Pedri langsung mainnya tapi sama Gavi. Ya, dia nggak main bareng Casado. Casado kan berarti kan Casado kartu merah ya kemarin ya. Iya iya, lawan si Celta itu kartu merah dan masih ada larangan bertanding untuk Casado. Kita lihat nih apakah Fermin mau dicoba di situ atau langsung Gavi. Dan kalau gue pengen sih Gavi ya, karena secara spirit, maksud gue dia baru sembuh dari cedera juga sama Fermin, cuma secara warrioran si Gavi gitu. Dan dengan main sama Pedri ditemenin Olmo di tengah, harusnya Gavi ini bisa kayak nggak terlalu lama atau nggak lebih efektif lagi. Ball position boleh, tapi ingat harus ada gol, harus ada end product dari ball position yang lu lakukan. Jadi ketika seorang gelandang ngelihat ada flank yang berdiri bebas atau striker yang udah ngeprotek area gitu, jadi lu harus lebih jeli lagi kalau misalkan lu main dari babak pertama menggantikan si Casado. Kalau De Jong, udah terserah lu dah, De Jong mau kayak gimana. Nah, sekarang si Pedri akan berhadapan dengan mantan timnya, yaitu Las Palmas. Ini untuk pertama kalinya. Harusnya nggak ada masalah ya. Secara apapun di atas kertas, lini per lini, jam terbang, kualitas individual, cara menerapkan improvisasi di lapangan, bahkan sampai pelatih, itu harusnya menang Barcelona ya. Gue nggak tahu ntar Las Palmas bakal low block parah, ultra defense alias parkir, gue nggak tahu. Tapi kita lihat Lewandowski ini lagi mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, confidence-nya lagi dapat banget. Dia di Liga Champions udah masuk 3 pencetak gol terbanyak tuh, ada Ronaldo, Messi, dan si Lewa gitu. Masih bisa kalau misalkan mau ngejar, kalau dia dikasih umpan terus. Karena Lewa juga bilang, kayaknya gue tahu deh teman-teman gue mau gue golin buat ngejar rekor atau buat jadi top score gitu. Tapi terlepas dari itu, nggak ada ruginya juga kalau gue golin, gue jadi top score, tim gue juga menang gitu. Jadi Lewa tuh tahu kalau dia lagi disupport. Dan yang lebih senengnya lagi, kayak Rapinya gitu tuh udah dewasa, kayak ya udahlah nih striker kalau emang lagi mau golin silakan gitu. Gue kalau bisa golin ya gue golin. Cuma kalau striker probabilitasnya lebih banyak dalam mencetak gol kemungkinannya, dan ya kenapa nggak dioper, itu sih yang terjadi. Dan coba kalian prediksiin ya teman-teman, harusnya bisa menang lagi. Line up menurut gua, gue pengen banget Szczęsny main gitu ya. Szczęsny lah kiper lah ya. Tapi gua kalau prediksi line up, kiper pasti tetap Iñaki Peña, ada Kubarsi dan Inigo harus tetap main. Lalu di kanan ada Konde. Gue nggak tahu kalau Araujo mau main sebagai bek kanan, bisa-bisa aja. Cuma Konde lagi fisiknya lagi bagus. Gue nggak bilang permainan lagi bagus. Kemarin main ngadi-ngadi juga. Sebelah kiri Gerard Martin dulu boleh dicoba karena Hansi Flick lagi percaya sama Gerard Martin. Di tengah itu Gavi Pedri karena Casado kartu merah. Langsung aja di belakang Lewa ada Olmo, biar nomor 10 udah paten. Olmo bagus banget, mainnya efektif, nggak usah terlalu jauh dari gawang, dari final terlawan. Sebelah kanan ada Rapinya ya, Rapinya biar melihat liuk, biar dia nge-shoot dari luar kotak penalti pakai kaki kiri nggak apa-apa. Nah di sebelah kirinya nih, kalau mau Pablo Torre sekalian. Fermin gue nggak, bingung gue Fermin kayak gimana, atau jangan-jangan lu mau naruh Pau Victor di situ juga nggak apa-apa. Itu prediksi line up dari gue. Tapi kalau skor harusnya bisa lah ya, di atas 2 tuh harusnya bisa. Lawan Las Palmas di atas 2 harusnya bisa. Barcelona menang di atas 2 gol. Itu kalau kalian coba kasih lihat line up Barcelona, prediksinya versi kalian dan berapa skornya. Dan Mbappe gimana Mbappe? Udah gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dari Pakar Bola. Vamos!